Kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya dari 7 tingkat langit dan 7 lapis bumi. Jika seorang yakin dan meninggal dalam keyakinan tersebut, maka ia pasti masuk dalam surga. Bagaimana dengan para teroris yang disebut dengan anjing-anjing neraka, di mana mereka juga meyakini kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Lagi ke teroris ya, Masya Allah, luar biasa ya. Nah, masing-masing Muslim dikatakan oleh para ulama memiliki bitaqah la ilaha illallah. Jangan terkait dengan hadis bitaqah ya. Hadis tentang kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Masing-masing Muslim memiliki bitaqah ini. Barakallahu. Sehingga secara umum dikatakan orang yang mati di atas keislamannya ujungnya nanti surga. Ima langsung masuk surga atau diazab dulu baru masuk dalam surga. Tidak akan abadi dalam neraka selama-lamanya. Tapi ingat, disebutkan oleh para ulama, bitaqah la ilaha illallah ini ada pembatalnya. Jangan dikira ada pembatalnya. Ada pembatalnya. Ada hal-hal yang membuat dia menjadi nggak berlaku. Jadi jangan enak-enakan, tenang wae, sudah gak punya kartu la ilaha illallah Muslim. Surga wali tenang. Maksiat ya ujungnya seperti kan surga, terus di kartu iki tenang aja gitu. Dan kayak kartu ATM aja. 1 0. Nah ini la ilaha illallah. Lah ini semakin banyak fungsinya dan semakin berat dalam timbangan ketika dia mengerjakan konsekuensinya dengan konsekuensi akidah, keimanan, ketauhidan, takwa, ibadah akhirnya. Semakin berkurang, semakin ringan, semakin ada fungsinya ketika dia mengerjakan pembatal-pembatalnya. Difahami ya? Mudah nggih? Jadi jangan merasa aman dengan maksiat, jangan merasa aman dengan dosa, jangan merasa aman dengan yang namanya perkara penyimpangan. Tidak kamu sadar, tiba-tiba kamu merasa aman, ternyata dia menuju kiamat nanti tidak berlaku. Kartumu tidak berlaku. Anda ternyata telah menyimpang tanpa sadar. Anda telah kafir tanpa sadar. Na'udzubillah. Jangan merasa aman. Itu salah namanya. Khusus untuk yang namanya khawarij, ada ancaman khusus. Mereka dikatakan sebagai kilabun nar. Itu kita imani. Khawarij, anjing-anjing neraka. Ditanyakan kepada Syekh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dimasukkan dalam Majmu' Kutub wa Fatawa usulnya beliau yang 15 jilid. Ditanyakan masalah riwayat ini. Apa maknanya? Beliau mengatakan la mani ayyakuna ala zahirih. Tidak ada yang menghalangi dimaknakan secara zahir. Nanti di yaumul qiyamah di neraka diwujudkan kayak anjing, di azab neraka. Dirubah wujudnya kayak anjing. Jadi anjing sudah. Dan diazab dalam neraka. Itu ancamannya mereka. Ya selebihnya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Gitu ya. Ya sudah. Ya kamu sampaikan terkait dengan riwayat ini. Sebagaimana? Ya sudah, iman riwayat ini. Itu ancamannya mereka. Hati-hati. Barakallahu fikum. Loh, apakah berarti kamu mengkafirkan kaum Khawarij? Ada khilaf di kalangan para ulama dalam bab ini. Ada yang mengatakan kafir dengan ini riwayat dan hadis yang lain yang menyebutkan mereka yang murquna minad-din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama, dari Islam kayak keluarnya panah dari buruannya. Ini panah polsat. Tas kena itu sampai tembus. Itu maknanya ya, kan. Jadi enggak nempel di sini. Ini pendapat sebagai ulama. Kafir. Ya, kalau kafir selesai urusan. Berarti kartunya batal. Tidak berfungsi karena kekufurannya. Selesai. Yang lain mengatakan tidak kafir. Mereka termasuk dhullal, orang yang sesat. Yang seperti ini semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Kalau kamu berpendapat dengan pendapat ulama yang mengatakan tidak kafir, maka semua kembali kepada Allah. Tadi kamu sampaikan ancaman itu apa adanya. Khawarij begini selesai. Ya, sudah begitu aja. Supaya orang takut dengan tindakan Khawarij dan hati-hati daripadanya. Dipahami nggih? Paham ya? Jangan Khawarij begini.
Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan kafir. Tapi yang rajih dari seorang muslim, kalau muslim ya tergantung kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah menghendaki dimaafkan ya dimaafkan. Tenang aja akan dimaafkan. Loh, ini stresinya udah kurang bagus. Tariqahnya para ulama ketika membawakan ayat wa ahadisul wa'id, ayat atau hadis yang mengandung ancaman, itu dibawakan apa adanya. Supaya apa? Supaya ablagh fit taghlib waz zajr, supaya semakin tambah marem, tambah mantap untuk menghardik dan mengecam pelakunya. Begitu. Walaupun secara rincian mereka punya akidah yang jelas. Paham ya? Nah, antum lagi mengecam khawarij, antum sampaikan yang serem-serem, itu diakhiri dengan perkara yang tenang, tahtal masyiah. Ya melampau kabeh akhirnya yang itu tenang aja tahtal masyiah. Enggak begitu ya. Dibiarkan supaya kencang begitu supaya mereka takut dengan tindakan khawarij tadi. Barakallahu fikum.